Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda semua untuk mendalami makna Kamis Putih beserta dasar Alkitabiahnya dan juga tata liturginya. Mari kita ikuti bersama pendalaman makna Kamis Putih ini. Kamis Putih, makna dasar Alkitabiah dan liturginya. Makna perayaan ada dua. Yang pertama, memperingati perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama 12 muridnya. Yang kedua, memperingati Tuhan Yesus memberikan perintah saling melayani. Makna yang pertama, yaitu memperingati perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama 12 muridnya. Perjamuan malam terakhir diperingati bukan sekedar untuk mengenangkan Tuhan Yesus makan bersama dengan para rasul yang terakhir kalinya, namun memperingati Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi. Penetapan Ekaristi ini terjadi setelah Tuhan Yesus memecah roti, kemudian bersabda, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Lukas bab 22 ayat 19. Sabda Tuhan Yesus tersebut menunjuk pada tindakan Tuhan Yesus. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Lukas 22 ayat 9-20. Tindakan itulah yang tidak lain adalah Ekaristi yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh para muridnya sebagai peringatan akan dirinya. Kata peringatan ini mempunyai arti anamnesis, yang bukan hanya mengenangkan, namun juga menghadirkan kembali apa yang dikenangkan pada saat setiap Ekaristi dilakukan. Pribadi Tuhan dengan karya penebusannya hadir dan terlaksana secara real kini dan saat ini. Bersamaan dengan ditetapkannya Ekaristi, Tuhan juga menetapkan sakramen imamat. Sakramen ini ditetapkan untuk adanya Ekaristi. Hanya mereka yang menerima sakramen imamat, yaitu para imam, yang mendapat kuasa dari Tuhan untuk mengadakan Ekaristi. Dalam dan melalui para imam, Tuhan Yesus hadir bersama dengan karya penebusannya. Ekaristi yang diyakini bukanlah semata-mata tindakan gereja, melainkan tindakan dan karya Tuhan sendiri. Imam merayakan Ekaristi tidak atas dirinya sendiri atau gereja, tetapi in persona Christi. Ia bertindak di dalam Kristus. Dengan demikian, Ekaristi bukan pertama-tama tindakan pribadi imam atau gereja, tetapi terutama tindakan Kristus sendiri. Yang kedua, memperingati Yesus memberikan teladan saling melayani. Perintah untuk saling melayani tidak hanya disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Ia yang adalah Tuhan dan Guru membasuh kaki para muridnya. Tindakan membasuh kaki para rasul ini dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberi teladan dalam hal saling melayani. Selain itu, tindakan tersebut merupakan bagian dari wujud kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada para muridnya sampai kepada kesudahannya. Dasar Alkitabiah dari perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama 12 muridnya. Ada dalam Injil Markus bab 14 ayat 16-26. Injil Matius bab 26 ayat 20-30. Injil Lukas bab 22 ayat 8-20 dan Injil Yohanes bab 26 ayat 20-30. Keempat Injil ini semuanya mengisahkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya. Memperingati Yesus memberikan perintah saling melayani, kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Ayat 13-15 mengatakan demikian, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Liturgi Kamis Putih. Sebelum perayaan, tabernakel harus kosong. Hosti untuk komuni harus dikonsekrer dalam perayaan ini, agar komuni yang diterima oleh umat berasal dari hosti yang dikonsekrer pada misa yang mereka ikuti. Disiapkan juga komuni untuk ibadat Jumat Agung. Madah kemuliaan dinyanyikan, lonceng-lonceng dibunyikan. Seturut tradisi, dilaksanakan pembasuhan kaki sebagai peragaan Yesus membasuh kaki para rasul. Tindakan ini mau menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebagai persembahan, dapat dipersembahkan dana bagi kaum miskin yang dikumpulkan selama masa Prapaskah, yang kita kenal dengan kotak atau dana APP. Setelah doa sesudah komuni, diadakan prosesi pemindahan penyimpanan sakramen Maha Kudus dari dalam gereja ke tempat lain. Pemindahan ini dilakukan karena esok hari gereja akan dipakai untuk ibadat Jumat Agung. Selesai misa, umat diajak menjalankan adorasi di hadapan sakramen Maha Kudus yang disimpan di dalam tabernakel. Adorasi ini dijalankan atas dasar perintah Tuhan Yesus saat berada di Taman Zaitun untuk berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dari Markus bab 14 ayat 38. Demikian ya pendalaman yang telah kita jalankan berkaitan dengan perayaan Kamis Putih. Semoga dengan pendalaman yang kita lakukan ini, kita semua ya semakin bisa menghayati dengan baik perayaan Kamis Putih yang setiap tahunnya kita rayakan bersama. Kita juga semakin bisa menghayati perayaan Ekaristi sebagai perayaan kehadiran Tuhan secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang bisa kita terima, kita santap, serta kita selalu terdorong untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, saling melayani satu sama lain. Berkat Tuhan.